Sejarah itu bosenin. Sejarah itu bikin ngantuk. Boring, textbook banget. Ngapain sih ngomongin masa lalu? Udahlah, move on aja. Sejarah itu nggak penting. Sejarah kok gitu? Sejarah kok gitu? Sejarah? Sejarah kok gitu? Sejarah tuh gini. Hai, kembali lagi dengan saya Oni. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan iptek di era globalisasi. Nah, kehidupan masyarakat modern tidak terlepas dari gawe. Bahkan ada sebutan untuk generasi merunduk, yaitu generasi yang sibuk dengan gawenya sendiri. Iptek telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan Artificial Intelligence atau AI. Apakah kalian tahu bagaimana hubungan perkembangan globalisasi dengan iptek? Let's discuss. Apa sih pengertian globalisasi? Menurut KBBI, globalisasi berasal dari kata global yang berarti keseluruhan atau secara umum. Globalisasi merupakan sebuah perubahan sosial, berupa bertambahnya keterkaitan di antara masyarakat dan elemen-elemen yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi, yang pada akhirnya memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional. Kata globalisasi dipopulerkan oleh Theodore Lafitte yang menggambarkan globalisasi sebagai sebuah kondisi kesadaran bahwa dunia adalah sebuah kesatuan yang utuh dan tanpa sekat. Menurut Ulrich Beck, terdapat dua kunci pengertian globalisasi. Yang pertama adalah deteritorial, yaitu memudarnya batas-batas geografis antar negara. Dan yang kedua adalah transnasionalisme atau internasionalisasi yang mengkonsentrasikan kekuatan ekonomi dalam suatu wilayah tertentu. Menurut Anthony Giddens, terdapat tiga pandangan mengenai proses globalisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagi kaum skeptis, semua hal mengenai globalisasi adalah omong kosong. Menurut mereka, globalisasi bukan hal yang baru karena saling ketergantungan antar manusia sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Hanya saja, kini intensitas ketergantungannya antar negara itu semakin meningkat dan terintegrasi secara global. Tokoh pendukung pandangan ini diantaranya adalah Pasul Hirsch dan Graham Thompson. Yang kedua, bagi kaum hiperglobalistis, proses globalisasi bukanlah hal yang omong kosong, melainkan sebuah fenomena yang nyata. Kenichi Ohmae, salah seorang hiperglobalistis, berpendapat bahwa globalisasi mengarah ke sebuah dunia yang tidak memiliki batas. Sebuah dunia dengan para kapital dan pasar yang lebih dominan daripada pemerintahan di suatu negara. Yang ketiga, bagi kaum transformatif, proses globalisasi merupakan proses introspeksi sebuah negara untuk mengubah diri menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang berlaku saat ini. Hal ini dilakukan dalam rangka menjawab berbagai bentuk organisasi tatanan ekonomi dan sosial yang baru yang sedang menjadi tren di seluruh dunia. Tanda-tanda terjadinya globalisasi yang dihadapi oleh umat manusia dapat ditandai oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, adanya mobilitas manusia yang tinggi dari suatu negara ke negara yang lain. Arus etnis ini telah melewati batas-batas teritorial sebuah negara. Misal nih, suku-suku Cina itu mereka menyebar ke seluruh dunia, dan itu adalah salah satu contoh dari mobilitas manusia. Yang kedua, adanya mobilitas teknologi. Hal ini dapat dilihat dari adanya multinational corporation dan transnational corporation yang aktivitasnya menembus batas teritori antar negara. Yang ketiga adalah adanya mobilitas keuangan yang ditandai dengan tingginya mobilitas modal, instansi pembelian melalui internet, dan penyimpanan uang di bank-bank asing. Yang keempat, adanya penguatan mobilitas informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik. Yang terakhir, yang kelima, adanya mobilitas ideologi dan pandangan yang masuk ke suatu negara sehingga merusak tatanan sebuah negara. Misal nih, yang sedang ramai sekarang adalah ideologi tentang komunisme yang katanya bangkit lagi, ataupun juga dengan ideologi kekhalifahan yang sedang digiatkan kembali. Masuknya ideologi tersebut tentu akan mengubah tatanan sebuah negara yang ada, sehingga akan banyak memunculkan terjadinya
konflik. Adapun aspek-aspek globalisasi menurut Pak Rudin Darus terbagi ke dalam 5 aspek. Yang pertama adalah globalisasi informasi dan komunikasi. Yang kedua, globalisasi ekonomi dan perdagangan. Yang ketiga, globalisasi gaya hidup, pola konsumsi, budaya, dan kesadaran. Yang keempat, globalisasi media massa dan elektronik. Dan yang kelima adalah globalisasi politik dan wawasan atau pandangan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang kita sebut IPTEK. Ilmu adalah sebuah pengetahuan, produk, proses, dan paradigma yang diperoleh secara ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah tertentu. Sedangkan teknologi menurut Prayitna merupakan seluruh perangkat ide, metode, serta teknik benda-benda material yang digunakan dalam waktu dan tempat tertentu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi saling terkait. Sebab dengan ilmu pengetahuan, teknologi dapat tercipta. Secara garis besar, globalisasi dan IPTEK saling berhubungan. Sebab karena globalisasi tidak akan terjadi tanpa adanya perkembangan IPTEK. Sedangkan IPTEK tidak akan berkembang ke seluruh dunia tanpa adanya proses globalisasi. Globalisasi merupakan sesuatu yang mau tidak mau harus dihadapi dengan kearifan lokal dan kemajuan IPTEK. Kemajuan IPTEK merupakan sebuah tantangan segala bangsa untuk menghadapi arus globalisasi. Nah, udah tahu kan urgensi antara globalisasi dan IPTEK? Tugas untuk kalian nih, menurut kalian sejauh mana sih persiapan Indonesia dalam menghadapi globalisasi dan kemajuan IPTEK? Apakah Indonesia sudah mampu bersaing? Kemukakan jawaban kritismu di kolom komentar. Demikian penjelasan mengenai globalisasi dan IPTEK. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar dapat notifikasi mengenai perkembangan konten kami. Saya Oni, sampai jumpa.